Oke, bismillah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Muhammad Reza Ananda dan kali ini gaming iseng-iseng lagi bareng game eFootball. Dan di edisi kali ini memasuki minggu ke-8 gua bermain My League di Liga Italia bersama klub Internazionale Milano. Kali ini gue akan ajak teman-teman untuk, lihat skuad yang menurut gue versi terbaik ala gue gitu ya. Tentunya sesuai dengan pemain yang gue miliki, bukan berarti terbaik di football gitulah ya. Di sini gue pakai formasi 4-2-2-2 dan untuk strikernya gue pakai duet Blitzkerler andalan gue. Di sini sebelah kiri ada Atep, di sebelah kanannya gue punya Gareth Bale Bansos ya. Untuk Gareth Bale Bansos ini ya kalau secara dribble jangan berharap banyak karena teman-teman bisa lihat sendiri dribblenya itu cuman ijo segini aja gitu. Tapi di sini ya yang ditonjolkan adalah penyelesaiannya 94, untuk eksekusi bola mati 91, curl-nya 92. Ya jelas lah harus 92 wajib karena ya kalau nggak 90 ke atas ya gimana mau maksimal gitu untuk blitzkrieg-nya gitu ya. Terus lebihnya dia punya kecepatan yang lumayan ngabret 92 dan akselerasinya 95. Artinya kalau akselerasinya tinggi, dia akan bisa mencapai kecepatan maksimalnya dengan cepat kayak gitu ya. Tapi minusnya staminanya kecil, cuma 81. Lanjut ke lini tengahnya, untuk IMF-nya gua pakai duet antara Messi dengan Kokcu. Ya untuk statistiknya agak susah untuk dijelaskan, tapi yang jelas mereka berdua ini punya dribbling yang oke. Mungkin kita akan coba lihatkan untuk dribblingnya Kokcu di sini merata biru ya, dan untuk umpan rendah dan lambungnya juga merata biru, sama-sama di angka 93. Karena Kokcu ini skill spesialnya adalah visionary pass. Jadi wajib skill umpannya itu harus biru ya kan. Dan untuk lini tengah di bagian bertahannya gue pakai double DMF. Ya sebelah kanan gue pakai VT-nya highlight yang gue dapetin dari eFootball Point. Kenapa gue pilih VT-nya? Karena VT-nya ini untuk dribblingnya enak, walaupun untuk umpan rendah dan lambungnya masih di bawah Beckham Bansos gua. Tapi yang jelas secara in game pasti akan lebih enteng VT-nya gitu. Dan untuk DMF selanjutnya, gua di sini pakai Frank Rijkaard. Kenapa Frank Rijkaard? Karena ya teman-teman tahu sendirilah, salah satu bansos DMF terbaik di eFootball 2026 kali ini adalah Frank Rijkaard. Untuk statistik bertahannya kayak gini. Mungkin memang minusnya di agresi yang belum biru gitu, tapi dia umpan rendahnya juga udah tinggi 91, dan beliau ini juga punya skill visionary pass ya. Mirip-mirip kayak Kokcu kayak gitu. Tapi kenyataannya kalau di in game Frank Rijkaard ini kurang kepake kalau buat main umpan-umpan. Justru kalau untuk umpan-umpan itu gue lebih mengandalkan DMF orkes gue si VT-nya ini dengan IMF-IMF-nya gitu. Dan untuk backnya di sini gue pakai 4 back. Back tengahnya kali ini gue akan coba pakai duo Showtime gue. Yang kanan ini di sini ada yang namanya Marquinhos. Marquinhos ini gue racik manual karena untuk aslinya tuh sebenarnya dia bisa mendapatkan rating 102 bahkan 103 kalau boosternya tepat ya. Tapi di sini gue cuman racik sampai rating 101 aja karena gue pengen supaya Marquinhos ini punya speed yang lumayan. Di sini gue bikin supaya dia punya speed 90 dan akselerasinya 81. Lumayan lah ya. Ya walaupun untuk statistik bertahannya itu cukup standar. Aura-aura bansosnya terlihat sekali di sini karena cukup rata biru bare minimum aja gitu. Nah, tapi yang spesial di sini adalah di sebelah kiri gue pakai CB Justin Hubner. Walaupun secara real ratingnya dia selalu jelek di kisaran C bahkan sampai E kadang-kadang. Tapi kali ini gue akan coba mainkan beliau. Tapi tentunya nanti sebelum gue masuk ke match, gue akan beli booster dulu supaya kondisinya rata hijau semua ya. Dan untuk racikan dari Justin Hubner di sini, gue pakai racikan manual. Karena kalau racik auto dia ini tadinya untuk kesadaran bertahan dan yang lainnya itu bisa overdosis, bisa di atas 100. Tapi gue nggak perlu setinggi itu ya, karena yang gue utamakan adalah speednya. Speednya di sini gue bikin supaya dia bisa 90, kontak fisik 90 dan stamina-nya 89. Dan untuk boosternya gue pakai booster bertahan seperti itu. Oh iya, untuk Marquinhos-nya tadi gue pakai booster dueling ya. Dan untuk pemain cadangannya di sini gue cadangin Rafael Marquez yang biasanya gue pakai. Terus Tony Adam gue cadangin dan sisanya ya kebanyakan epic yang gue cadangin ya. Bahkan kalau dilihat-lihat nih kayaknya hampir semuanya yang gue cadangin epic dan satu Showtime yaitu Martin Pass. Kita coba intip-intip dikit ya untuk statistiknya Martin Pass. Sebenarnya Martin Pass ini secara statistik oke nih. Untuk kesadaran kiper dia 93, nangkapan 92, perpisahan 92, refleks 91 kayak gitu. Dan secara tinggi badan juga dia di atasnya Vitor Baya ya. Apakah kita coba aja? Kalau untuk statistiknya Vitor sendiri kayak gini kurang lebih. Nah, dia tangkapan kipernya masih 87, jangkauan kipernya juga 89, belum rata biru ya. Apa kita mainin aja ya si Martin Pass ini? Gimana? Mainin?
Atau enggak? Mainin atau enggak? Oke lah, kita coba mainin yuk. Kita coba berangkatkan Martin Pass untuk bermain di My League. Oke, kita tuker poin dulu. Kita beli booster supaya kondisinya itu baik sekali ya. Supaya dia jadi rata. Hijau, panah ke atas semua, oke? Dan langsung aja. Oh iya, sorry. Sebelum kita lanjut, kita update dulu untuk strategi apa namanya instruksinya maksud gua. Instruksinya kita bikin dia jangkar untuk 2 CF gua dan untuk serangan baliknya kita samain targeting ke 2 CF kita. Nah, jadinya seperti ini ya untuk instruksi individunya ya. Kayak gitu. Untuk link AP-nya dia udah otomatis dari VT-nya ke Gareth Bale tentunya. Dan langsung aja kita cobain in gamenya. Dan di week ke-8 ini kita bakal lawan Parma. Dan di video kali ini gue akan coba bikin settingan stadionnya itu jadi kualitas terendah ya supaya pas screen recording ini jadi lebih enteng gitu ya. Kita lihat apakah berpengaruh ke hasil videonya nanti. Let's see. Kita langsung pasang dua bertahan aja supaya nggak gampang kebobolan. Karena gue ini tipikal bermainnya lebih seneng ngepres. Oke, langsung terobos. Nice, dapet. Nice, dapet. Aduh, lepas guys. Lepas, lepas. Kita press lagi, kita press lagi. Justin, Justin, Justin. Nice. Aduh, lepas lagi, guys. Nice, dapat. VT-nya dapat, VT-nya, VT-nya. Ayo. Aduh, lepas lagi VT-nya, guys. Kita press lagi. Aduh, Frank Rijkaard. Kita coba kejar Frank Rijkaard dan dapat. Nice. Messi, Messi, Messi. Angkara Messi, Angkara Messi. Kita teroboskan saja, guys. Ke atap. Kita coba double touch. Oke, nice. Lepas. Karena tadi untuk kondisi double touch-nya juga kurang maksimal ya. Kurang pas. Oke, kita stop dulu bolehnya. Stop dulu. Kita ke atas. Ada Marquinhos maju di sana. TV-nya dan Gareth Bale. Oke, Atep. Atep. Nice, itu dia guys. Gol dari Atep Suratep Market Ketep. Tendangan ciri khasnya Blitzkrieg akhirnya keluar lagi setelah sekian lama gua gak ngerasain gol Blitzkrieg. Karena jujur semenjak update meta yang baru itu pemain itu kayaknya agak susah gitu untuk buka ruang atau memang guanya aja skill issue gue juga kurang tahu tapi yang jelas di meta yang sekarang ngegolin pakai skema Blitzkrieg itu suatu hal yang satisfying banget. Nah ini bisa teman-teman lihat untuk Blitzkrieg-nya kayak gitu ya walaupun cuma jarak dekat ya. Nanti kalau misalkan ada momennya kita cobain deh pakai jarak jauh ya kayak gimana. Kita langsung press aja. Nice. Oke, aduh keblok bolanya. Oke, kita coba press. Nice. Striker dapet. Oke. Aduh lepas. Kopcunya lepas guys. Oke, kita press terus. Uh, untung aja masih bisa ketangkap sama Martin pas. Dikejar aja sama Atep dan karena Atep kecil jadi agak susah untuk intercept ya. Oke, kita dapat nih. Sylvester dapat bola, Sylvester. Wow, dipotong saja guys. Oke, nice. Aduh, gagal. Oke. Oke. Ayo, pelan-pelan dulu. Ke siapa dulu ini kita? Oke, kita putar dulu. Dan kita coba Blitzkrieg. Woo! Itu dia guys. Itu yang gue cari-cari. Blitzkrieg dari seorang Atep Suratep Marketep Ketep guys. Dua tendangan Blitzkrieg yang wah, silakan teman-teman nikmatin untuk replaynya. Satisfying banget ya. Bisa ngegolin dengan Blitzkrieg lagi. Silakan teman-teman nikmati betapa indahnya gol lengkungan yang gak semua player, terutama player gratisan ya, punya gitu. Jadi kalau misalkan Konami lagi ngasih player dengan skill
Disclaimer secara gratisan atau dengan harga murah, buruan teman-teman ambil aja. Dan jangan sampai teman-teman lepas pemain kayak gitu. Pasti bakal kepake di gameplay teman-teman. Oke. Oke, nice. Dan gol lagi. Itu dia, guys. Tumben-tumbenan ya Vitinha ngegol ini. Karena memang Vitinha ini kalau untuk diajak attacking juga lumayan, guys. Gue sih tadi nyangkanya si Atep ini kayaknya nggak keburu nih ngejar bola, tapi ternyata ada space dikit dia masih bisa umpan tarik dan itu dia. Vitinha dengan pressing rendahnya masih bisa buat mencetak gol. Oke, 3-0 nih di menit ke-44. Lumayan banget ya. Kita gas terus. Oke, dapat 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 dapat. Dapat dapat dapat. Yes, dapat. Aduh. Salah move tadi gua. Malah gua gocek dong, guys. Oke, skor sementara 3-0 untuk keunggulan dari Internazionale Milano di atas Parma Calcio. Tanpa banyak basa-basi kita langsung aja lanjut ke babak kedua, guys. Oke, langsung aja Gareth Bale kita kedepankan. Aduh, gagal. Oke, nice. Bale dapet. Kita majuin aja dan nice kita majuin aja ke Atep. Atep Suratep Marketep Ketep dan lepas bolanya, guys. Oke, nice. Justin Hubner dapet. Lah Justin, tunjukkan performa bagus. Pas lagi. Oke. Nice, dapet. Ayo ngebut 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 dah. Itu dia, guys. Gol keempat dari seorang Gareth Bale Bansos. Kali ini mungkin dia belum bisa mengeluarkan keahlian diskerlernya, tapi yang penting kita cetak gol dulu. Ya, gol yang mungkin terlihat biasa aja lah ya. Hasil kerja sama dia dengan Atep Suratep. Langsung kita skip aja. Kita lanjut kejar gol yang lainnya lagi. Dan aduh sayang banget nih guys, barusan ada kesalahan teknis. Jadi tiba-tiba aja video recording gua kepotong. Tapi tenang aja, alhamdulillahnya hasil pertandingannya nggak berubah. Dan tetap hasil akhirnya adalah kemenangan buat tim gua Internazionale Milano dengan skor 4-0 lawan Parma Calcio. Kayak gitu. Jadi untuk sementara tim gua masih di peringkat 1, masih aman dengan 20 poin di atas Piemonte atau biasa kita kenal Juventus. Dan untuk pertandingan selanjutnya itu adalah pertandingan penting nih, di mana dijadwalkan kita bakal melawan tim Atalanta. Kira-kira di pertandingan penting ini perlu gue bikinin videonya nggak? Kalau misalkan yang komen rame, bakal gue bikinin insya Allah. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.